Pemirsa Sultra TV di rumah kembali dalam segmen yang ketiga program acara Serba-Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV menemani pemirsa Sultra TV di rumah dalam rangka menyiapkan buka puasa bersama. Dan istimewa sekali di studio kami sudah hadir dua orang pengusaha sukses yang menjadi nakoda HIPTI, Himpunan Pengusaha Tolak Indonesia. Baik, kita lanjutkan perbincangan yang tadi sempat terpotong, Pak Ketua ya. Alhamdulillah di dua segmen pertama kiprah HIPTI. Kemudian di segmen yang kedua membahas tentang bagaimana tips-tips menjadi pengusaha yang tangguh. Nah, sekarang saya ingin mengulas sedikit tentang personal Pak Ketua maupun Pak Sekjen. Karena saya melihat dalam sebuah organisasi tentunya kolaborasi yang paling utama membuat organisasi kokoh itu adalah sinergi antara ketua dengan sekjennya, begitu ya. Tetapi saya melihat dua orang ini berbeda. Kalau mungkin Pak Ketua itu adalah pengusaha yang kalau saya tidak salah ingin selanjutnya menjadi seorang penguasa 2024. Jangan ini beliau justru ya, di politik juga. Justru yang sebaliknya Pak Sekjen adalah justru penguasa yang sekarang bergeser profesi menjadi seorang pengusaha atau pebisnis, begitu ya. Ini sinergi yang luar biasa. Yang satu sudah jadi pengusaha, ingin merasakan mungkin bagaimana menjadi tahap selanjutnya, dan sebaliknya Pak Sekjen begitu. Nah, kalau Pak Ketua sendiri kalau boleh saya tahu bergerak di bidang usaha apa? Kalau saat ini kita masih pada usaha kuliner juga kan? Kuliner, iya. Warkop Anawanua. Oh, iya. Siapa yang tidak tahu Warkop Anawanua, iya, ya, Masya Allah. Itu pun juga kita terus melakukan pembenahan inovasi, ide-ide kreatif, masukan-masukan itu terus kita kembangkan. Karena seperti yang kita bahas tadi, bisnis itu terlalu cepat perubahannya karena informasi yang begitu cepat, dan pelanggan itu bisa berubah secepat mungkin dengan cepatnya informasi, sehingga kita harus bisa menyesuaikan informasi itu. Kemudian saya juga ada properti, kemudian kita juga trader supplier material di pabrik Virtu. Saya kira itu luar biasa. Pak Sekjen sendiri ya, bidang usaha bergerak di bidang apa? Untuk saat ini di bongkar muat, kemudian di usaha yang kedua kami penyedia tenaga kerja bongkar muat. Ya, untuk usaha-usaha lain yang adalah sedikit di luar daerah. Saya mendengar bocoran katanya baru buka ya, bergerak juga di bidang usaha fashion, tidak mau kalah juga. Iya, alhamdulillah. Segala jenis usaha. Iya, supaya kalau di laut kan ada cuaca. Iya. Kalau musim timur, musim alun, ya kita ke darat. Asal jangan jadi buaya darat. Bahaya itu, bahaya. Nah, terkait dengan hal ini ya, saya mewawancara beberapa pengusaha juga, Pak Ketua, Pak Sekjen. Mereka memberikan tips bahwa kesuksesan sebuah usaha itu karena kefokusannya di satu usaha tertentu. Tetapi hari ini saya menemukan hal yang lain, hal yang berbeda gitu. Pak Ketua dengan usaha kulinernya, ada miningnya juga. Pak Sekjen pun demikian, ada bongkar muat, ternyata buka usaha juga di bidang fashion. Ini tentunya tidak ada kata fokus di situ gitu. Nah, menyikapi hal ini menurut Pak Ketua bagaimana? Ya, itulah perkembangan teknologi yang ada. Dengan teknologi informasi yang begitu cepat, peluang juga di depan mata begitu cepat. Hajar aja. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekitar kita. Memang kalau kita berharap diri kita sendiri, ya saya pikir mustahil untuk bisa melakukan beberapa unit kegiatan usaha. Tetapi karena dengan teknologi yang ada saat ini, kita bisa koordinir orang melalui handphone, Zoom meeting dan sebagainya. Saya kira dalam satu hari kita bisa mengkoordinir lebih banyak usaha juga pun kita bisa. Gitu. Luar biasa. Iya. Menurut kita, Pak Sekjen? Iya, manusia beragam, usaha juga beragam. Iya, saya kira kalau saya fokus dulu yang satu, setelah hasilnya yang satu baru kita ke usaha lain. Oh, baik, luar biasa. Itu kalau startup. Artinya pengusaha baru kan. Ya jangan coba-coba berbuka usaha lain kalau yang satu belum mendukung. Belum kokoh. Belum kokoh. Karena harapan kita hasil usaha pokok inilah yang kita kembangkan untuk
bisnis Membuka lainnya, bisnis yang bisnis lain. lainnya. Tapi Baik. kalau belum ada yang kokoh, belum menghasilkan, jangan coba-coba. Luar Gitu. biasa. Sekarang kita sambungkan sedikit dengan tema acara ya, talk show religi. Kita sebagai seorang pengusaha muslim tentunya paham bahwa ada sebagian rizki kita, rizki orang lain melalui tangan kita gitu ya. Nah, saya ingin tahu pendapat Pak Ketua maupun Pak Sekjen tentang konsep matematika langit. Ada yang ingin disampaikan Pak Ketua maupun Pak Sekjen? Ya, saya kira kita sepakat semua dengan konsep matematika langit itu kan, artinya ya semakin banyak kita keluarkan, yakin pasti akan semakin banyak yang datang. Yang kedua, semakin banyak orang kita libatkan, otomatis juga semakin banyak rezeki kita. Bukan mengurangi rezeki kita, karena apa? Ibaratnya saluran, semakin banyak kita buat saluran yang menuju ke kita, semakin banyak orang-orang kaki tangan kita, ya semakin banyak juga rezeki yang mengalir ke kita, yang lewat ke kita kan gitu. Masya Allah ya. Iya. Pak Sekjen bagaimana? Saya kira gitu. Dalam setiap pengusaha, apa yang dia dapatkan dari hasil usaha itu ada haknya orang lain. Ya, ingat 2,5% sesuai syariat, itu yang mesti kita tunaikan. Ya. Kalau bisa lebih ya Pak Sekjen. Kalau bisa lebih. Kalau bisa lebih, itu kan patokan Standar, wajibnya, iya, standarnya gitu ya. Kalau di negara kan PPN, PPH final kan itu harus Iya, iya. wajib itu. Iya betul. Nah kemudian organisasi HIPTI sendiri dalam rangka program Ramadan ini, adakah kemudian program berkah, berbagi, beramal kepada pengusaha-pengusaha ataupun mungkin untuk masyarakat Kota Kendari khususnya? Ada program Ramadan dari HIPTI, Pak Ketua? HIPTI berbagi. Iya, kita sebelum Ramadan pun juga ada setiap Jumat HIPTI berbagi. Jadi teman-teman mengumpulkan rezeki, kemudian nilai dikonversi dalam bentuk makanan, mereka berbagi. Di Ramadan ini insya Allah kita juga mungkin akan ada ya safari Ramadan, kemudian juga akan ada kumpul-kumpul lagi teman-teman sehingga bisa lebih maksimal kegiatan berbagi kita di bulan suci Ramadan ini. Di bulan lain pun juga teman-teman mau berbagi, apalagi di bulan Ramadan ini kan itu saya yakin. Tinggal waktu saja yang perlu kita koordinasi karena ya itu tadi Bu Haji sekarang semua urusan begitu banyak kan, cepat sekali ini aja tidak terasa ternyata udah puasa keempat. Iya, betul. Sabtu Minggu lagi, minggu depan tidak lama Lebaran lagi kan. Iya. Ada tambahan Pak Sekjen? Saya kira cukup. Untuk kegiatan rutinitas HIPTI itu kan di luar dari Ramadan ada HIPTI berbagi. Ada HIPTI Ya, berbagi. ya, Rutin memang ya, rutin. istiqomah dilakukan ya. Istiqomah tiap Jumat. Ya, alhamdulillah di Ramadan ini besok kan Jumat mungkin kita bahkan mohon berbagi maaf saya tambah di Kolaka itu justru DPD HIPTI Kolaka itu sudah beberapa rumah yang mereka bedah rumah, perbaiki rumah. Itu luar biasa sekali programnya ya, betul. Berarti ada memang program-program charity HIPTI ya, tidak hanya berbagi tetapi juga ada program bedah rumah gitu ya. Mungkin lebih lanjut bisa program bedah masjid khusus Ramadan, Pak Ketua? Iya, pasti. Ya kan? Mengingat banyak sekali kondisi-kondisi masjid yang saya lihat memang tidak layak untuk dipakai tempat kita beribadah gitu ya, terutama di pelosok-pelosok yang mudah-mudahan ada program tersebut bisa dimasukkanlah ke HIPTI gitu ya. Iya, kebetulan ada beberapa proposal yang masuk memang dari masjid-masjid di luar Kota Kendari. Masya Allah. Oh jadi HIPTI pun juga welcome juga ternyata dengan proposal-proposal secara. Banyak proposal masjid masuk. Alhamdulillah ya. Karena mungkin mengingat kita melihat bahwa ketua Pak Sekjen maupun anggota-anggota HIPTI ini memang kan sudah pengusaha yang Masya Allah gitu ya, bukan startup lagi. Jadi sudah dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat Kota Kendari, dan tentunya kita paham bahwa manusia yang paling beruntung adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Amin. Dan tentunya ketika kita sudah memudahkan urusan orang lain, maka Allah yang akan memudahkan urusan kita. Baik, closing statement mungkin dari Pak Ketua maupun Pak Sekjen kepada pemirsa Sultra TV di rumah terkait dengan bagaimana kiprahnya menjadi seorang pengusaha, ataupun mungkin closing statement menghadapi bulan Ramadan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan Pak Ketua. Ya, terima kasih. Saya kira ini kesempatan yang sangat berbahagia bagi kita bisa berbagi informasi khususnya terkait masalah dunia bisnis, apalagi dalam rangka menyambut
hari Ramadan ini. Saya kira jangan Ramadan membuat kita bermalas-malasan gitu kan, justru malah Ramadan ini membuat kita semakin inovatif, kreatif, lebih gencar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, khususnya barangkali di bidang usaha kita masing-masing, sehingga bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Masya Allah. Silakan Pak Sekjen. Ya. Dari saya mungkin ajakan kepada teman-teman pengusaha, kalau kita ingin meraih satu kesuksesan, jangan hanya sukses di dunia, tetapi harus sukses di akhirat. Masya Ya. Allah. Terutama kita memperbanyak sedekah, berdoa tiada henti-hentinya, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu secara tepat waktu. Itu aja. Masya Allah, luar biasa. Dan satu lagi bocoran untuk pemirsa Sultra TV di rumah, bahwa ternyata tidak hanya kemarin ada agenda mengundang Ustadz Zaki Mirza ya, mengadakan safari dakwah di base campnya atau di kantor HIPTI. Ada juga rencana untuk mendatangkan tokoh ulama atau Ustadz nasional kembali. Saya silakan dibocorkan supaya pemirsa Sultra TV di rumah tahu. Insya Allah tanggal 6 Mei 6 Mei kurang lebih 3-4 hari setelah Lebaran, kami akan melaksanakan halal bihalal di Lingkar Tambang, 3 kecamatan. Kami akan menghadirkan Pak Ustaz Riza Muhammad. Itu nanti disponsori oleh PB HIPTI. Luar biasa. Ya, dan bekerja sama dengan pemerintah setempat. Luar biasa. Siapa yang tidak kenal Ustadz nasional, Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Lesung Pipit. Iya, Ustadz Lesung Pipit. Ustadz Lesung Pipit tentunya ini masyarakat Kota Kendari khususnya, apalagi ibu-ibu, emak-emak nih ya, pasti menantikan sekali kedatangan Ustadz Riza Muhammad untuk memberikan tausiahnya dalam rangka halal bihalal yang memang disponsori oleh PB HIPTI. Sebelumnya mudah-mudahan kita doakan kelancaran acaranya. Dan terima kasih banyak sekali lagi Pak Ketua, Pak Sekjen sudah hadir di studio Sultra TV sore hari ini, sudah berbagi sharing ilmu, pengalaman dan motivasi untuk kita semua bagaimana supaya kita menjadi pengusaha yang tangguh dan paham bahwasanya di bulan Ramadan ini pengusaha pun wajib untuk menyisihkan sebagian rezekinya. Karena apa? Karena ada rezeki orang lain melalui tangan kita. Baik, sekali lagi selamat menantikan buka puasa, selamat menantikan azan maghrib. Untuk pemirsa Sultra TV di rumah, nantikan terus tamu-tamu istimewa kami dalam program Serba-Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV. Mawar Rusilia pamit, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya nama-Mu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah.
tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bersujud. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu saat kau limpahkan karuniamu. Dalam sunyi aku beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu saat kau limpahkan karuniamu. Dalam sunyi aku bersujud.